Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Pribadi, NIM 22042349. Kali ini saya akan membawakan materi dengan judul artikel Dinamika Pengelolaan Keuangan BUMN perihal dilema antara kerugian negara ataukah kerugian bisnis. Latar belakang isu pengelolaan BUMN. BUMN berfungsi sebagai pilar ekonomi yang menyediakan layanan dasar dan menciptakan lapangan pekerjaan. Keberadaan BUMN diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, BUMN seringkali menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan dan operasional, di mana kerugian yang dialami BUMN akan berdampak langsung pada keuangan negara. Selanjutnya, pentingnya memahami dilema kerugian negara versus kerugian bisnis. Pertama, ada kerugian negara. Jika BUMN mengalami kerugian, maka negara harus menanggung dampaknya, baik dari segi finansial maupun sosial. Kerugian BUMN dapat mengurangi pendapatan negara, yang berpotensi mengganggu program pembangunan. Kemudian kerugian bisnis. BUMN juga harus beroperasi secara kompetitif dalam pasar. Jika tidak, hal ini dapat mengarah pada kerugian bisnis yang dapat mempengaruhi keberlanjutan operasional BUMN. Ketika dilema muncul ketika BUMN harus memilih atau menjaga keberlangsungan bisnis atau memenuhi tanggung jawab sosial pada masyarakat. Kemudian, apa itu definisi kerugian negara? Kerugian negara adalah kehilangan sumber daya atau pendapatan yang seharusnya diterima oleh negara akibat kegagalan dalam pengelolaan atau operasional BUMN. Dampak ekonomi yang dialami BUMN dapat mempengaruhi pendapatan negara dari pajak dan dividen, sehingga berdampak pada kemampuan pemerintah untuk membiayai program-program publik. Dan ini juga mengakibatkan pada stabilitas perekonomian nasional, mengganggu proyek-proyek pembangunan dan memperburuk kondisi sosial yang terjadi di masyarakat, di mana kerugian negara mencerminkan tanggung jawab BUMN dalam menyediakan pelayanan publik. Selanjutnya yaitu definisi kerugian bisnis. Apa itu definisi kerugian bisnis? Kerugian bisnis adalah kerugian finansial yang dialami oleh BUMN sebagai entitas bisnis. Ini mencakup selisih negatif antara pendapatan dan biaya operasional. Kerugian bisnis disebabkan berbagai faktor: pengelolaan yang kurang efisien, persaingan pasar yang ketat, perubahan kebijakan yang tidak mendukung. Faktor eksternal juga mempengaruhi kerugian bisnis, yaitu fluktuasi ekonomi, perubahan regulasi, atau krisis global yang juga berkontribusi terhadap kerugian. Contoh kasus yang BUMN alami dan berakibat kerugian pada BUMN di sektor energi. Beberapa BUMN yang bergerak di sektor energi mengalami kerugian akibat penurunan harga minyak global. Hal ini berdampak pada pendapatan mereka yang lebih rendah dari ekspektasi, dan pengelolaan yang kurang efisien juga tingginya biaya operasional juga berkontribusi pada kerugian yang dialami. Kemudian BUMN di sektor transportasi juga mengalami kerugian. Pada kasus BUMN yang bergerak dalam sektor transportasi seperti perusahaan kereta api yang mengalami kerugian akibat penurunan jumlah penumpang. Jumlah penumpang ini disebabkan oleh faktor eksternal seperti pandemi, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi mobilitas, investasi yang tidak tepat, dan kurangnya inovasi dalam layanan juga menjadi salah satu penyebab kerugian. Namun, seperti yang kita lihat saat ini, KAI telah berkembang pesat. Bisa kita rasakan harga tiket murah, lalu perjalanan jadwalnya tidak berubah-ubah, sangat berkembang jauh, juga sangat bersih sekarang ini. Selanjutnya, contoh kasus BUMN yang mengalami kerugian di sektor konstruksi. BUMN di sektor konstruksi mengalami kerugian karena keterlambatan dalam proyek dan masalah pengelolaan yang menyebabkan
pembengkakan biaya. Ini berdampak pada reputasi perusahaan dan kepercayaan investor, serta mempengaruhi keberlangsungan proyek ke depannya. Lalu apa dampak kerugian BUMN? Pertama, kinerja finansial yang buruk. Juga terjadinya reputasi yang menurun, pengurangan investasi dari investor. Masih dampak kerugian bagi BUMN, terjadinya penurunan pendapatan negara, stabilitas ekonomi yang terganggu, dan kurangnya tanggung jawab sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada implikasi bagi perekonomian. Pertama ada pengangguran. Kerugian di BUMN dapat menyebabkan pemotongan biaya, termasuk pengurangan tenaga kerja yang berkontribusi pada peningkatannya pengangguran. Kedua, krisis kepercayaan. Kerugian yang terus-menerus dapat menimbulkan krisis kepercayaan di pasar, mempengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Persaingan yang tidak sehat. BUMN juga tidak efisien dapat mengganggu persaingan pasar. Kemudian perusahaan swasta kesulitan untuk bersaing dan menyebabkan distorsi pasar atau bisa disebut dengan monopoli BUMN. Prinsip dasar pengelolaan keuangan yang efektif dapat kita lakukan untuk mengurangi kerugian dari BUMN. Pertama ada transparansi. Kedua, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, perencanaan penganggaran, pengendalian internal, diversifikasi sumber pendapatan. Itu semua berupa prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan yang efektif bagi BUMN agar tercegah dari terjadinya kerugian. Kemudian, adapun tantangan yang dihadapi BUMN. Pertama, kinerja keuangan yang buruk. Banyaknya BUMN mengalami kerugian yang berlanjut yang menghambat kemampuan mereka untuk berinvestasi dan berkembang. Juga persaingan ketat. BUMN seringkali mendapat persaingan dari perusahaan swasta yang lebih fleksibel dan inovatif, yang dapat menawarkan layanan dan produk dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian birokrasi yang rumit. Ini sering terjadi di mana proses pengambilan keputusan yang lambat dan rumit akibat birokrasi dapat menghambat respon BUMN terhadap perubahan pasar. Selanjutnya ada ketergantungan pada subsidi. Beberapa BUMN terlalu bergantung pada subsidi pemerintah yang dapat mengurangi intensif untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi pada BUMN. Kemudian ada faktor yang membuat terjadinya tantangan yang dihadapi BUMN. Adapun faktor internal, pertama pengelolaan yang tidak efisien. BUMN memiliki masalah dalam manajemen yang dapat menyebabkan efisiensi operasional dan pemborosan sumber daya. Selanjutnya kualitas SDM. Kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai, baik keterampilan maupun pengalaman, dapat mempengaruhi kinerja BUMN. Ketiga, ada kurangnya inovasi, ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi. Apalagi pada saat ini kemajuan teknologi sangat pesat yang menghambat pertumbuhan daya saing. Kemudian budaya yang kaku atau tidak mendukung perubahan akan dapat menghambat proses perbaikan inovasi. Adapun juga faktor eksternal, perubahan kebijakan pemerintah, kebijakan yang berubah-ubah dapat menciptakan ketidakpastian dan mempengaruhi operasi BUMN. Kedua, fluktuasi ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi seperti resesi atau inflasi dapat mempengaruhi permintaan pasar dan pendapatan BUMN. Ketiga, perubahan sosial dan teknologi. Perubahan dalam preferensi konsumen dan kemajuan teknologi memerlukan respon yang cepat dari BUMN untuk tetap relevan. Dan persaingan global yang meningkatkan persaingan membuat BUMN beradaptasi dengan cepat. Strategi mengatasi kerugian.
Melakukan evaluasi perbaikan dalam struktur manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Untuk mengadopsi praktik manajemen yang lebih modern dan responsif terhadap perubahan pasar. Mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih efisien dan mengurangi biaya operasional. Mengembangkan produk atau layanan baru, mengurangi ketergantungan pada suatu sumber pendapatan. Membangun sistem pengendalian internal yang lebih kuat untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan akuntabilitas. Mendorong inovasi produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang secara cepat berubah-ubah. Dukungan pemerintah dalam pengelolaan BUMN. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN. 2. Pemerintah dapat menyediakan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada BUMN. Pemerintah dapat memberikan dukungan pendanaan baik melalui subsidi atau investasi langsung untuk proyek strategis yang memiliki dampak signifikan pada perekonomian. Kemudian ada dukungan pemerintah dalam pengelolaan BUMN. Pemerintah dapat memfasilitasi kerjasama antara BUMN dengan sektor swasta atau lembaga internasional untuk pertukaran pengetahuan dan teknologi. Pemerintah perlu melakukan monitoring dan evaluasi yang berkala terhadap kinerja BUMN untuk memastikan bahwa mereka memenuhi target yang ditetapkan. Pemberian intensif bagi BUMN yang berhasil mencapai target tertentu dalam pengelolaan keuangan atau inovasi dapat memotivasi mereka bekerja sama lebih baik. Rekomendasi pengelolaan keuangan BUMN yang lebih baik. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas BUMN perlu mengadopsi praktik transparansi yang lebih baik dalam pelaporan keuangan dan operasional. Ini termasuk menyediakan laporan keuangan secara berkala dan mudah diakses oleh publik. Pertama, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. BUMN perlu mengadopsi praktik transparansi yang lebih baik dalam laporan keuangan dan operasional. Ini termasuk menyediakan laporan keuangan secara berkala dan mudah diakses oleh publik. Melakukan perencanaan keuangan yang lebih cermat dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan dan pengeluaran secara realistis dengan menggunakan metode penganggaran berbasis kinerja dan memastikan bahwa anggaran dialokasikan secara efisien sesuai dengan prioritas dan strategis. Pertama, melakukan analisis mendalam terhadap penggunaan sumber daya untuk mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan juga mengurangi biaya. Selanjutnya, mengembangkan produk dan layanan baru untuk mengurangi ketergantungan pada suatu sumber pendapatan. Memasuki pasar baru atau segmen pelanggan yang berbeda untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi risiko. Selanjutnya, membangun dan memperkuat sistem pengendalian internal yang efektif, mengurangi risiko penyelewengan dan efisiensi. Mendorong budaya inovasi di antara karyawan dan manajemen untuk menghasilkan ide-ide baru yang dapat meningkatkan daya saing. Kedua, mengalokasikan anggaran khusus untuk penelitian dan pengembangan guna menciptakan produk yang relevan dan dengan kebutuhan pasar. Lalu menginvestasikan dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan. Kemudian menerapkan program monitoring dan coaching untuk membantu karyawan dalam pengembangan karir mereka. Masuk pada kesimpulan,
tantangan yang dihadapi oleh BUMN dalam pengelolaan keuangan, di mana terdapat dilema antara kerugian bagi negara dan kerugian bisnis. Perlu ditekankan pentingnya untuk menemukan keseimbangan antara kepentingan publik dan profitabilitas. Pengelolaan transparan dan efektif sangat diperlukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, baik untuk negara maupun perusahaan. Terus merekomendasikan perlunya kebijakan dan strategis manajemen yang lebih baik untuk mengoptimalkan kinerja BUMN sambil tetap mempertahankan tanggung jawab sosialnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.